Oke, selamat sore kawan-kawan semua. Kembali lagi di Wase Project, Salam Muda Berdaya Guna. Kembali lagi kita sore hari ini sedang menghadirkan bintang tamu lanjutan kita yang tidak kalah luar biasa dengan bintang tamu sebelum-sebelumnya, yaitu Mas Handoko dari Beringin Muda Bersemi. Betul Mas ya? Betul, sangat betul. Oke. Mas Handoko, ini menjadi sebuah pertanyaan besar ketika kita mendengar nama dan sosok Beringin Muda Bersemi. Sebenarnya nama apa sih Mas? Sebenarnya awal dari terbentuknya adanya Beringin Muda Bersemi ya, itu keresahan sebenarnya Mas. Keresahan? Oke, resah awalnya. Saya dan teman-teman khususnya, itu membaca sebuah kutipan puisi sebenarnya Mas. Kutipan puisi awal-awalnya. Ya. Jadi ternyata kata-kata itu benar-benar bisa menggerakkan menurut saya. Itu puisi seperti apa yang Puisinya bisa menggerakkan itu? Oke. Sebenarnya puisinya itu puisi dari Wes Renda yang sajak songgok jagung. Ada kutipan yang apa gunanya teman-teman belajar filsafat, ilmu kedokteran dan apapun itu, ketika teman-teman pulang ke daerahnya, teman-teman merasa asing. Itu benar-benar kata-kata yang menggugah saya dan teman-teman khususnya ingin membuat gerakan sendiri. Intinya kita datang pulang ke rumah sebagai solusi juga ketika kita sudah merantau ke luar kota. Pun belajar maupun bekerja di luar kota seperti itu. Iya. Tadi disebutkan teman-teman berarti nggak cuma satu orang loh? Tidak. Ada berapa orang loh? Anggota aktif awal itu benar-benar awal kita hanya berbicara 3 sampai 4 orang. Yang merumuskan juga. 3 sampai 4 orang. Akhirnya kebetulan setelah kita merumuskan bagaimana kita menjaring teman-teman yang minimal peduli dengan desanya. Iya. Kita menjaring dengan open volunteer. Awalnya open volunteer. Itu tersaring sekitar 23-an awal yang daftar. Baru perdana sudah 23? Ya, sekitar 23 orang. Cukup banyak juga. Alhamdulillah. Iya, Itulah seperti itu. Terus kemudian kok ketemu nama Beringin Muda Bersemi gitu? Oke. Kalau untuk nama Beringin Muda Bersemi sendiri awalnya terinspirasi dari Karang Taruna juga. Karang Taruna desa kami itu bernama Beringin Bersemi. Desa mana itu? Desa Beringin, Kecamatan Kauman. Ponorogo juga. Tak kira Australia. Enggak. Oke. Ya itulah Mas. Lanjut. Akhirnya pengennya sih tidak terikat dengan instansi resmi ya, seperti Karang Taruna walaupun tidak. Ini kan punya tanggung jawab juga ke desa kan kalau Karang Taruna. Makanya kita tambahin muda supaya ada semangatnya muda juga gitu loh. Di tengah-tengah antara Beringin dan Bersemi. Itu namanya. Karang Taruna namanya Beringin Bersemi. Oke. Makanya kita tambahin ada komunitas baru namanya Beringin Muda Bersemi. Tambahin muda. Dan tetap semangat. 3 orang, yang satu Mas Handoko. Siap. Yang 2 ada Mas Lingga namanya. Mas Lingga yang sekarang ada di. Sekarang Mas Lingga itu sekarang dia mengabdi di FKM. Apa itu? FKM Forum Komunitas Aktivis Masjid kalau nggak salah ya. FKM. Oh iya. FKM. Nyebutnya FKM gitu ya. FKM. Oke. FKAM ya. Oke. Itu. Terus yang ketiga? Yang ketiga cewek namanya Mbak Ade dan teman-temannya juga sebenarnya. Ketika Mbak Ade ikut, ternyata teman-teman yang lain juga ikut. Oh pada akhirnya influencer gitu ya. Mempengaruhi banyak orang gitu. Lumayan. Tapi positif. Sepakat, positif banget. Itu untuk barangkali Mas sekretariat atau tempat berkumpulnya di mana itu? Kalau untuk sekretariat kita belum punya. Jadi kita karena berbasis komunitas dan tidak apa ya jenenge ya. Tidak formal mungkin. Tidak formal, sangat sepakat, tidak formal. Ya senengin dia Mas. Jadi kita di warung kopi, di rumah teman-teman. Paling mentok kita di balai desa, di pelataran balai desa karena itu kan fasilitas umum juga. Betul. Makanya kita punya hak sama. Dan ada semacam tanggung jawab juga untuk menghidupkan itu ya. Sepakat, harus ada lah seperti itu. Harus ada keterikatan. Tahun berapa itu berdiri komunitasnya? Untuk tahunnya itu sekitar awal tahun 2020. Sebelum pandemi tepat, sebelum pandemi. Bulan Januari tanggal 12 kalau nggak salah ya, lupa ya. Sekitar itu mulai ada gagasan kita open volunteer. Sebelumnya memang belum 2019 berarti ya. Kita membahas menggagasnya. Bibit embrionya sudah mulai ada 2019. Jadi
awal itu tahun 2020 saya sowan dan teman-teman sowan ke Pak Lurah, mohon izin karena kita juga karena bersinggungan dengan nama Beringin harus membawa, kita juga harus berkomunikasi juga. Ada angga unggulnya juga. Sepakat. Karena kita juga akan membuat program-program di desa juga kan gitu. Iya. Makanya kita izin dulu dan alhamdulillah kepala desa juga welcome banget karena ada gerakan seperti ini gitu loh. Terus ketika itu sudah izin, kita langsung gaspol. Gaspol di bidang volunteer tadi. Nah, ketika program sudah mulai dirancang, ternyata terkena pandemi. Itu problem juga kemarin. Pandemi menyerang. Pandemi menyerang. Sebenarnya sudah direncanakan bulan segini dengan anggaran segini. Dari mana anggarannya sudah direncanakan RAB-nya. Ternyata kebentuk pandemi. Akhirnya beberapa hari setelah itu kita vakum. Beberapa bulan malahan vakum. Tadi sempat sowan ke Pak Lurah juga. Sempat. Yang disowankan juga termasuk anggaran atau cukup sekedar sowan biasa aja? Oke. Jadi karena latar belakang kita komunitas dan kita tidak ingin terikat secara ketat gerakan kita, maka kita hanya konsultasi atau sowan tentang program-program yang kita akan jalankan. Jadi kita tidak sepeser pun tidak ingin uang dari desa dulu, belum. Artinya tidak membebankan gitu ya? Tidak membebankan, karena sifatnya kita lebih kepada meramaikan. Meramaikan. Ya mungkin pengabdian kalau saya katakan. Mungkin itu yang anak-anak muda perlu contoh ya gitu. Mungkin pengabdian gitu. Pengabdian sadar akan posisi sebagai generasi muda tadi. Oke. Panggilan jiwa mungkin. Ketika awal nama itu ditawarkan atau disampaikan Pak Lurah, itu ada nggak komentar-komentar atau tanggapan? Dari Pak Lurah sendiri awalnya tenang welcome kan tadi saya katakan. Terus awalnya gini, ini kegiatan apa ini kan Pak Lurah kayak gitu toh? Kegiatan apa? Gitu. Kegiatan apa gitu. Pak Lurah kan tanya gitu. Ini Pak, kami itu sebenarnya kan pengennya abdi Pak. Kita dari Indonesia, kita dari teman-teman kan juga punya kesadaran. Minimal kita pulang itu enggak ketika liburan semester pada waktu itu ya. Kita pulang itu tidak cuma di rumah aja. Kita pulang minimal misalkan ada teman-teman yang punya basic kesehatan ya. Kita sharing ke masyarakat. Oke, oleh kusongko misalkan dari Surabaya misalkan. Surabaya, yo kilo oleh kuliah kilo. Corone misalkan meracik obat alami misalkan kayak gitu. Minimal kayak gitu cita-citanya. Berarti itu rata-rata juga teman-teman mahasiswa ya kebanyakan? Kebanyakan kebetulan masih mahasiswa. Ongoing pengennya seluruh pemuda. Bidang apapun, terlepas dia kuliah kok enggak ya? Ya, sepakat. Kerja kalau kuliah lebih baik lagi. Harusnya. Tanggung jawabnya lebih besar kan gitu. Iya. Harusnya seperti itu. Sehingga anak-anak muda berpikirnya tidak kuliah sekedar kuliah, tapi ada tanggung jawab di belakangnya gitu ya. Ada desa yang dibangun gitu ya. Minimal banget teman-teman sebelum urban. Kayak kan saya sepakat bahwa tidak ada salahnya teman-teman urbanisasi. Nanti di kemudian hari ya. Iya. Cuma sebelum itu minimal ayolah kowe mulih ning omahmu ibarate kowe cilik ning kono ya kan minimal sedikit loh sak cuwi lah misalkan kowe manfaat ning lingkunganmu lingkunganmu ketika kamu kecil gitu loh. Minimal itu banget sing kita tekankan banget gitu loh. Itu penekanan dalam semangat juang ke depan juang ke depan dan semangat gerak, dan itu sudah ditanamkan sejak awal berdirinya Beringin Muda tersebut. Semangat awal itu disosialisasikan, diterangkan bahwa tujuannya hanya itu loh, minimal itu gitu. Minimal banget lah, maksimal bisa yo nggak apa-apa, lebih baik lagi, lebih baik. Tapi gini Mas, mungkin saya nggak kemudian menilai ya, cuman sejauh dari apa yang terdengar di telinga saya, biasanya kalau orang dari desa kuliah ke kota itu malah nggak ada impian balik ke rumah, malah banyakan loh ya. Kebanyakan. Enak kan lebih di kota-kota besar. Saya kuliah misalkan kesehatan, saya pendidikan, saya apapun itu lawan pekerjaan lebih banyak di kota. Di desa mau ngapain? Ada paling puskesmas gitu. Itu sempat ada. Oke, Santi sebelum menjawab kita akan lihat sejenak ya, karena kita akan cek sound dulu. Aku orang tak nyaman bahasa Indonesia tak. Oke, kawan-kawan Wasa, kembali lagi Salam Muda Budaya Guna. Kita lanjutkan pembahasan kita setelah tadi ada sirine dari alam, yaitu dari alam bedek. Kalau Indonesia adalah petir. Oke. Nah, gitu ya.
Oke, sebelum kita lanjut, monggo Mas kita minum dulu, seruput dulu kopinya. Tidak bisa. Kurang gula atau kurang gimana? Top. Oke. Stop. Oke, kembali ke pembahasan yang sempat kita jeda tadi terkait dengan pertimbangan ataupun yang biasanya dipikirkan para anak-anak muda dari desa ke kota itu biasanya kan jarang mau kembali, kan lebih enak nyaman di kotanya masing-masing yang di tempatan kuliah. Itu sempat nggak ada pertimbangan atau perdebatan semacam itu? Kalau teman-teman yang belum tergerak mungkin saya mengatakan seperti itu Mas. Itu ada lah Mas. Oke, kawan-kawan langsung nggak apa ya, kita untuk edisi ini namanya pohon kalau ingin tinggi harus ada terpaan angin, badai dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ya. Mohon tetap bersabar di tengah-tengah hujan, petir yang menggelegar. Kita tetap podcast bersama dengan Beringin Muda Bersemi. Oke, enggak Mas. Kayak tahu ya Allah. Kembali apa mana yang di bangku yang mana? Ya. Oh iya. Ketika awal-awal mengajak teman-teman dengan semangat awal yang disampaikan tadi kan biasanya anak-anak dari desa, nggak semuanya ya, cuman biasanya itu berpikir aku nyaman di kota kok. Itu kebanyakan malah Mas. Kebanyakan. Itu sempat jadi kendala nggak kayak gitu? Sangat ada juga terjadi. Ada, sangat ada. Jadi pernah itu Mas. Gimana? Sebelum saya open volunteer kan, sebelum itu saya hubungin teman-teman. Jadi sebelum ada resmian, artinya kayak volunteer resmi isi angket dan lain sebagainya, kayak prosedurnya, formulir, saya jawab teman-teman. Yang sekiranya sebelumnya juga pernah bersinggungan dengan saya secara langsung. Jadi kalau tahu karakternya kan. Iya betul. Saya ajak sebelum saya itu tadi, tak share formulir resminya. Oke, sebentar Mas. Itu dalam mencari ataupun mengajak itu ada ketentuan awalnya nggak? Atau bebas saja? Ketentuan awal ada lah sih. Ada ya. Minimal teman-teman punya keinginan. Ketentuan awal itu. Tidak harus KTP asli dari Beringin. Upayanya harus Beringin lah. Gitu. Utamanya. Ya. Kalau teman-teman dari luar, ada volunteer kemarin dari luar, dari tetangga desa pengen ikut gabung. Kembali lagi ya, tantangan tadi ya. Ada teman-teman yang memang saya kan lagi menjaring teman-teman yang pengen yang jurusannya TI, teknik informatika atau sistem informasi. Teman-teman sudah saya hubungi, ternyata ya ada yang benar-benar sulit, tidak ingin benar-benar pulang, ada juga sudah saya hubungin berkali-kali, bersering kali. Ya itulah Mas, ada tantangan seperti itu. Jadi masih ada tantangan itu yang belum bisa saya ajak teman-teman yang memang sekiranya pengen tetap urban tanpa mengabdi, ada. Karena sosial menurut saya yo emang harus dari hati dulu, selesai dengan diri sendiri. Ketika belum, yo susah juga. Misal kita mengandalkan teman-teman dengan paksaan ya, geraknya gak ikhlas mana ya, gak los. Lalu tanggapan dari sampai sendiri selaku yang mengajak itu gimana? Seperti itu. Saya memaklumi sebenarnya, karena itu juga pilihan hidup pertama. Kedua mungkin ada latar belakang pilihan. Iya betul. Dia kuliah atau dia bekerja di luar negeri atau di dalam negeri juga, kuliah juga, punya tujuan sendiri kan pastinya. Iya benar. Kita cuma ingin mengajak minimal berbagi tadi. Kalau memang nggak mau ya mau gimana lagi, kan tidak, itu di luar kehendak kita. Dan sifatnya ini tawaran ya. Tawaran, bukan paksaan. Sama sekali tidak memaksa. Oke. Saya kira itu juga menjadi percontohan juga, bahwasanya gerakan sosial komunitas itu merupakan media tawaran untuk mengabdi, bukan media paksaan untuk mengabdi kan gitu. Tidak sama sekali. Dan ini ada di Beringin Muda Bersemi kawan-kawan semua ya. Oke, kawan-kawan kita lanjutkan untuk tahun 2020, kemudian baru 1 bulan 2 bulan pandemi datang. Oke. Itu kondisi waktu itu seperti apa? Atau ada yang merasa kita nggak akan bisa bangkit nih atau gimana? Nah, saya cerita ketika sudah sowan ke Pak Lurah ya Mas ya. Kita sudah merancang sebuah kegiatan. Jadi Mas, awalnya Beringin Muda itu tidak kegiatan rutinan, bukan komunitas rutinan awalnya. Awalnya Beringin Muda itu kegiatannya adalah eventan. Makanya tadi saya katakan
eventnya ketika teman-teman libur kuliah, pulang ojo nganggur gitu loh. Gitu ya. Jadi awalnya itu kita main evenan karena menyesuaikan juga dari SDM-nya. Lebih temporal ya. Temporal. Menyesuaikan sangat sekali. Nah, ketika itu kan pandemi kan, pandemi. Sudah direncanakan itu bulan Oktober November. Teman-teman saya hubungi kan sebelum ada kegiatan saya hubungi liburnya kapan kan gitu kan. Di kuliah saya ambil jalan tengah di libur akhir kan ada sebagian tidak sama liburnya. Antar kampus kan beda kan. Beda. Kita ambil yang benar-benar antara pertengahan sama yang awal kan ada juga, ada yang di akhir liburnya. Ya sama-sama bisa gitu. Nah, ternyata kebentuk pandemi kita tidak diperbolehkan sama Pak Lurah. Terus lagi naik-naiknya kan zaman bulan 10 itu kan juga menuju gelombang 2 masalah itu ya. Iya kali. Iya. Nah, akhirnya kadang wis melaku sudah terlanjur berjalan, sudah open volunteer, sudah ada grupnya ibaratnya. Iya. Kalau tidak diuripi ibaratnya, tidak diopeni ini grup, malah nanti akan kayak main-main gitu loh. Jadi kesannya kok malah melencang-melenceng kayak gitu. Serius, kayak nggak serius, melencang-melenceng. Terus akhirnya kebetulan saya punya buku cerpen, kebetulan saya punya komik, koleksi ya. Koleksi, ada juga pemberian sih. Oke. Jadi ya wes lah, ada gaya rutinan baca buku aja. Sementara gue nguripi komunitas. Kalau nggak ada kegiatan kan jadinya ya hambar kan Mas, hambar. Ya. Saya upayakan sama teman-teman bicaranya oleh buku. Saya coba nembusi teman-teman yang juga sefrekuensi di bidang gerakan buku. Komunitas buku. Kebetulan kemarin alhamdulillah ada juga yang donasi dari Surabaya. Saya tembus-tembusin. Saya upayakan juga sama teman-teman kolektif yang punya buku, dia angkot ya rapopo, terima kabeh. Ayo bareng-bareng. Terus saya cari coba buku di buku bekas. Tepatnya di sini Mas, dekat ngendi sih ini. Masnya tahu iki lho Melrongsok iki lho Mas, ngerti gak? Atau salpon ke enggak kene iki ya ngendi iki Melrongsok Siman nih lho, Sapu Jagat namanya. Pernah denger gak? Sapu Jagat. Jualan buku bekas Ponorogo masalahnya. Itu sebenarnya Melrongsok itu berbagai rongsok kan sebenarnya enggak cuma buku. Kebetulan di sana murah-murah bukunya. Coba saya gali ada buku-buku yang lumayan masih layak dibaca. Betul. Makanya yowis iku teman-teman coba beli-beli buku yang kita mampu aja dulu. Ngisi-ngisi. Itu berarti beli pakai uang komunitas atau uang pribadi? Awalnya sebagian ada pribadi karena belum ada kas, kita tidak ada sistem kas. Jadi sing pengen nyumbang monggo. Pokoknya bener-bener luas kita pengabdian. Untuk hal yang positif tadi ya. Sepakat, harus kayak gitulah. Akhirnya kebetulan karena tidak boleh tadi acara besar, karena awalnya eventan besar kan di sana. Akhirnya kita rutinan Mas. Setiap minggu sore di pelataran balai desa. Awal-awal bener-bener itu tantangan banget juga. Kan juga ketika pandemi sekolah libur kan. Betul, ya. Anak-anak juga permainan sesuai dolanan lah Mas, gak anu ning pendidikan gitu. Karena waktu itu kan diliburkan juga anak-anak itu. Belajar dari rumah kan. Itu tantangan juga dan peluang juga menurut saya. Dan kebetulan lagi, ya Allah. Kebetulan lagi iku nganu Mas. Ada teman-teman mahasiswa nyebut kamu gak apa-apa ya? Oh, nota belum. Kan positif ya. Positif kan. Ya udine kelak kena anu. Oh, enggak apa. Insyaallah malah bangga teman-teman lah ya. Kebetulan banget teman-teman dari IAIN Ponorogo, teman-teman yang sekolah teman-teman desa yang kuliah di IAIN ya ta. Itu kan ada tugas KKN tapi di rumah. Oh iya bener. Akhirnya ya wes lah, ayo gabung-gabung aja. Gaya gerakan sing positif, kowe podo ngeklaim-klaiman program ndak masalah gitu loh. Karena kita saling bantu. Dirancang bareng-bareng juga kan. Kolaborasi hitungane kan. Itu langsung ya alhamdulillah banget wis dalane Gusti Allah menurutku saya gitu. Perjuangannya ning kono. Ternyata teman-teman dari IAIN wis gelem, akhirnya yuk langsung lebur. Dan itu benar-benar realisasi kan? Realisasi. Oke. Ya sampai saiki anggotanya juga ada teman-teman IAIN juga sebenarnya. Dan Muhammadiyah juga ada. Dari umum juga ada. Artinya di situ siapapun itu yang penting kolaborasi. Kolaborasi gitu ya? Positif lah. Positif. Itu bertahan berapa bulan Mas itu program baca itu? Alhamdulillah sampai saat ini. Tapi untuk saat ini ya
Saat ini itu kita masih benar-benar vakum. Alasan vakum adalah kita menyiapkan apa jenis sepeda kargo untuk keliling juga nanti pengennya. Itu sepeda apa ya? Sepeda pustaka juga. Pustaka. Untuk keliling perpustakaan. Semacam sepeda baca gitu. Sepeda baca. Karena dari masalah sebenarnya Mas. Ada timbul kuwi mangane masalah. Jadi pernah suatu ketika waktu baca buku, kita menyebutnya baca buku sore. Iku teman-teman volunteer bener-bener yang mungkin kesibukan ya, gak iso teko, gak bisa datang. Rekoso banget. Jadi kita angkat-angkat buku dan ternyata tidak ada yang bantu. Iki pakai motor sendiri kan juga agak susah kan. Teman-temannya ya susah kadang-kadang bagi tugas. Naikkan, turunkan, nanti ringkasi lagi. Iku agak berat kan, jadi iki butuh gerobak lah minimal ada karek geret misalkan kayak gitu. Jadi timbul masalah, ya solusinya kuwi ngono. Dan ide itu muncul dari sama sendiri atau dari anggota? Tetap dari anggota dan teman-teman. Rembukan lah luar biasa. Rembuk. Ya. Dan sekarang program itu masih berjalan juga? Masih berjalan, ini finishing. Finishing sepeda kargonya. Lalu gini Mas, biasanya kalau komunitas itu kan ada struktural, ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, bendahara dan lain-lain. Kalau di Beringin Muda Bersemi, apakah sama atau ada perbedaan? Struktural. Pada dasarnya karena kita berbasis komunitas dan tidak mengikat banget Mas, sangat-sangat fleksibel. Beringin Muda Bersemi berprinsip yang mau monggo, yang enggak ya wis monggo. Kita tidak menekan teman-teman apa ya keterikatan struktural. Artinya tidak membebani ya? Tidak membebani secara struktural. Teman-teman sing pengen aktif monggo. Tapi kita punya penanggung jawab, koordinator lah minimal. Koordinator minimal ada. Kita tidak ada struktural. Berarti ketika rapat tetap kondusif juga ya? Kondusif. Meskipun menggunakan model yang lain. Iya wong kuwi aja nih Mas. Mungkin karena saking ahlinya jadi bisa langsung kata-kata langsung selesai gitu. Enggak juga loh masalah. Artinya terlatih lah ya. Mungkin. Rata-rata mahasiswa kalau di kampus juga aktif. Kalau cuma untuk event organisasi kan juga terlatih juga gitu. Mungkin gitu. Latar belakangnya mungkin juga teman-teman ada yang organisasi juga, makanya wis penting gaspoleng. Alhamdulillah kan gitu ya. Kalau untuk di luar acara-acara yang direncanakan Mas, Beringin Muda Bersemi ini kegiatan event rutin selain itu apa? Jadi barangkali kalau teman-teman pengen gabung collab gitu ya. Oke, gak apa-apa. Sangat saya terima. Ada pengen collab gitu lah. Awal itu Mas, sebelum pandemi kan dirancang gerakannya ada empat program dasar. Program utama lah. Mendasar banget itu. Bulan ya. Iya, yang lainnya nanti penunjang. Sesuaikan. Yang pertama itu sinau bareng Mas. Sinau bareng. Tujuannya apa sih sinau bareng? Tujuannya itu tadi teman-teman yang kuliah atau bekerja di luar negeri, kuliah di luar kota, teman-teman pulang minimal tadi ngasih informasi, berbagi akses, informasi apapun itu, sing tetap positif. Jadi, lah misalkan teman-teman kuliah yang bidang hukum, berarti teman-teman ngasih sinau bareng tentang penyerdasan hukum. Kuliah yang tentang kesehatan tadi saya singgung, pulang ya minimal tanggal teparone ada roh lah. Dengan konsep sinau bareng dengan karena pandemi awalnya pengennya offline, karena pandemi kita bikin online. Dan itu juga jalan secara online. Secara online sampai saat ini ada. Sampai saat ini masih berjalan beberapa kali. Itu kalau teman-teman pendengar UAS nanti pengen join misalkan penasaran nih, itu sangat sepakat. Caranya gimana itu? Langsung menghubungi di IG-nya aja nggak apa-apa, langsung DM IG-nya. Beringin Muda Bersemi. Cari di Instagram Beringin Muda Bersemi, langsung trending atas. Enggak. Enggak tahu. Algoritmanya nggak tahu aku soalnya. Oke. Lalu tadi ada empat ya. Satu tadi sinau bareng. Dua iku dolanan kawak Mas. Dolanan kawak. Iku kebetulan saya dulu kan juga generasi 90-an. Tuwek aku Pak. Ya iku lah. Generasi kalau dibandingkan dengan yang lebih muda. Gitu ya. Tinggal membanding. Spiritnya muda bersama. Harus. Iya. Dolanan kawak iku saya melihat dan teman-teman melihat bahwa
arek-arek cilik iki saiki yo karena digitalisasi jadi bukan menjadi persoalan juga. Cuma bukan juga masalah karena memang tantangannya seperti itu kan. Jadi piye toh ibaratnya ya wis HP-nan oleh cuma angon wayah gitu loh. Oke. Akhirnya piye kira kita konservatif di bidang permainan gitu loh. Akhirnya kita ngisi pengennya ketika acara itu ada dolanan kawaknya. Dolanan kawak misalkan kayak lumbungan. Lumbungan tuh apa? Piye lah jelas lumbungan itu bukan yang lembungan bukan? Bukan. Lumbungan kan kita tahunya kadang lumbung padi. Oh konsepnya hampir sama. Lumbungan itu kan sing pindah-pindah ya loh Pak. Oh kayak dakon ya? Dakon mungkin bahasa Indonesianya aku nggak tahu soalnya. Ada biji-biji salak gitu. Sepakat bener. Iku. Nanti kita akan perdalam di segmen 2 teman. Oke, nggak apa. Ada lumbungan. Terus ada engklek. Nama di daerahku engklek. Kalau Madiunan mungkin engkling. Engklek. Yes, mendekati. Ngangklek beda. Ngangklek nggak tahu. Oh ya, ngangklek itu kondisi mager gitu. Males gitu. Oh iya. Ngangklek. Kalau ngangklek itu engkling itu kan ya? Engkling. Ada permainan gubak sodor. Dolanan kawat seperti itu. Pokoknya permainan-permainan zaman dahulu lah. Notabene zaman dahulu yang saya pribadi dan teman-teman pada era itu kita waktu kecil memainkan itu. Sempat memainkan itu ya. Sering. Dan sekarang rata-rata lebih milih yang ini ya, layar nyamping gitu kan, landscape gitu. Kalau udah HP-nya tidur, susah kan jadinya. Seperti itu. Terfokus juga. Berarti ada perhatian di wilayah teknologi digital permainan anak-anak juga ya? Ada. Kita juga ada keresahan di bidang itu. Nanti kita menarik di segmen itu. Oke, siap. Ketiga. Lanjut ketiga ya. Ketiga itu tanam bunga. Kamu namai tanam bunga. Sebenarnya penghijauan sih sebenarnya. Oke. Tapi bukan revolusi hijau. Bukan. Iya. Karena nanti harus bicara pupuk juga nanti. Berat lah itu. Kita ringan-ringan saja. Iya, tanam bunga. Okay. Tanam bunga namanya Mas. Pengennya adik-adik anak-anak itu dikenalnya tentang peduli lingkungan. Kita coba mengajak adik-adik itu nanam di bidang nanam karena umum kan fasilitas umum kan. Apalagi desa ya. Di pinggir-pinggir jalan desa. Sementara jalan desa. Kan jalan desa itu lurungan kan Mas. Kalau penghubung jalan desa antar desa kan jalan kabupaten hitungannya. Jadi yang menghubungkan antar RT. Skalanya sih mikro banget, sangat mikro. Karena ya memang swadaya keuangan juga kan juga tidak ada sumber daya sing dari resmi gitu loh misalkan. Tapi nanti kan dari yang mikro jadi makro akhirnya. Semoga. Kalau konsisten. Semoga teman-teman dari Pingin Muda Bersemi, kami terus mendoakan mudah-mudahan semakin konsisten dari. Amin, minta dukungannya teman-teman. Yang keempat, setelah tanam bunga itu kado untuk desaku. Ya. Ya, menarik. Itu apa sih? Dikit aja, nanti kan kita perdalam di segmen 2. Oke, siap. Tak jelasin secara universal dulu aja. Iya. Jadi kado untuk desaku iku keresahan kada masyarakat notaben nyun sewu iku yang menengah ke bawah secara ekonomi. Kita sebagai orang muda yang minimal informasi lebih luas kan Mas. Informasi, inisiatif lebih cepat. Kita berinisiasi, ayolah golek minimal kayak LSM atau NGO atau apapun itu, lembaga wakaf, bla 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 lah. Minimal golek ngono kuwi disalurke ning desane dhewe. Jadi kita berbagi akses. Kita coba mendata teman-teman atau masyarakat sing notabene nyun sewu tadi sing mungkin kekurangan dan kan masih ada Mas. Apa jenenge ibu-ibu yang sudah sendiri dan tua tinggal sendiri kayak gitu di desa saya ada sebagian. Biasanya janda gitu. Janda tua. Kita coba bantu semampu kita. Karena kita belum bekerja kan sebagian juga banyak masih berkuliah atau bersekolah. Ya, menyimbangkan lah ya. Makanya kita mampunya kan gini aja, mampunya berbagi akses ya wis isone ngono nyambung nih tok nyalur nih tok gitu. Kebetulan kemarin juga itu sudah beberapa kali alhamdulillahnya ada NGO yang mau bekerja sama dengan kami kolaborasi. Itu
program utamanya itu. Unggulan utama dari Muda Bersemi ya. Beringin Muda Bersemi. Oke, semakin menarik pembahasan kita. Nanti kita akan berdalam di segmen kedua setelah yang satu ini. Kita lihat sejenak. Oke. Monggo.